Nah, ini udah tanda-tanda nih ya kan, ini bisa-bisa badai PHK nih nyusul nih. Menurut saya sih ya Menteri Keuangannya ini Purbaya ini harusnya diganti ya. Isu yang mengatakan bahwa nggak ada yang mau menggantikan Menteri Keuangan, nggak ada yang mau menggantikan posisi Purbaya karena cuma Purbaya yang mau MBG dan Koperasi Merah Putih tetap jalan. Ini pemborosan yang luar biasa lewat MBG ini tidak menghasilkan apa-apa, ini bakar uang dan udah terbukti bahwa program ini menjadi bancakan. Nggak akan bisa. Kalau menurut gue sih ini KDMP pun nggak akan jalan. Jangan sok yakin lah ya. Satu koperasi aja jarang kita bisa berhasil di negeri kita, apalagi 80.000 koperasi, bos. Itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat sebetulnya. Sekarang saya kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Nawarnya makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari terus berganti. Apa sih lagunya Iwan Fals tuh? Hari-hari terus berganti. Malam dalangnya hari gitu. 2 tahun di dalam sepi. Wah, gitulah kira-kira. Nah, ini apakah 2 tahun di dalam sepi? Wah, ini saya kedatangan lagi seorang yang memang mempengaruhi dunia musik Indonesia, The Rocker, Prof Ferry Latouhid. Thank you. So, lo ada keresahan apa, Prof? Ya, enggak. Lo tiba-tiba kok kelihatannya dari tadi ngusul ada keresahan apa? Coba disampaikan aja lah, punya keresahan apa? Ya keresahan kalau gue sih mengenai kondisi ekonomi ya Kenapa kan, kondisi dan ekonomi? itu juga ratingnya yang baru keluar dari S&P ternyata dicuekin sama marketing. Artinya rating agency yang boleh bilang top of the top ya, Rating yang stabil. ya kan, Yang stabil kan itu. memberikan rating bahwa ekonomi kita stabil. Sementara kan sebelumnya kita tahu Moody's and Fitch sudah duluan tuh dari awal tahun ya kan, ratingnya turun dari stabil ke negatif, dan itu memang didukung data-data gitu loh ya. Jadi memang keputusan Moody's and Fitch itu benar-benar memang didukung oleh data. Data apa aja? Pertama adalah PMI kita akhirnya jebol kan, ya kan, dari 50 ke 46,9 itu jebol yang cukup dalam, bos. Itu bisa mengundang PHK tuh, ya kan. Artinya manufacturing sector kita itu kontraksi kalau di bawah 50, dan di bawah 50-nya cukup jauh juga 46,9. Kalau 49 sih gampang rebound ya, tapi ini 46,9. Sebentar. Maksud lo apa tuh? PHK akan terjadi di mana-mana? Ya itu kan tadi kontraksi di sektor manufacturing kita ya kan, karena itu kan angkanya di bawah 50 cukup dalam, 46,9 jatuhnya kan ya. Kalau jatuhnya ke 49 mungkin gampang rebound. 46,9 artinya apa? Artinya, Pakai bahasa rakyat aja, pakai bahasa rakyat. Nah, ini gini, kalau yang namanya Purchasing Manager Index itu kalau di level 50 itu netral, artinya stabil dalam arti output yang diberikan, total produksi itu nggak berubah kayak kan ya. Nah, tapi kalau di bawah 50 ya kan, output atau total produksi itu menurun, itu kontraksi namanya ya, negative growth ya kan. Di atas 50 positive growth, itu ukurannya, matriksnya ya kan ya. Nah, ini kita jatuhnya jauh di bawah 50, bos. 46,9. Nah, ini udah tanda-tanda nih ya kan, ini bisa-bisa badai PHK nih nyusul nih ya kan, karena kan outputnya turun ya kan. Kalau output turun kan profit juga turun ya kan. Nah, profit turun ya otomatis ujung-ujungnya paling gampang adalah PHK gitu kan ya. Nah, ini istilahnya konsekuensi daripada angka di bawah 50 yang begitu jauhnya gitu kan, 46,9. Yang kedua, data yang buruk juga yaitu trade balance kita ya. Trade balance kita dari biasanya surplus, ekspor kita lebih besar, gampang ya, ekspor kita lebih besar dari impor, kita kan surplus ya kan ya. Ini ternyata negatif ya kan, defisit kita 1,61 miliar setelah 72 bulan sebelumnya berturut-turut kita surplus. Nah, sekarang pertanyaannya ada apa kok sekarang tiba-tiba jadi negatif kan gitu ya kan ya. Nah, ini pun juga kabar buruk untuk ekonomi kita. Yang ketiga, adanya kembali lagi yaitu ke inflasi kita udah mulai naik ya kan ya, ke 334. Yang lebih buruk lagi kabarnya adalah kepercayaan konsumen indeksnya
Nah, artinya daya beli masyarakat ini turun karena dari 126 di awal tahun angkanya itu turun terus secara sistematis sampai kemarin tuh bulan Juni di 117 bos. Artinya memang daya beli masyarakat ini indikasi ya kan kepercayaan konsumen kan konsumen untuk belanja Ya, kan ya. ya. Nah, ini turun terus. Nah, ini pasti daya beli masyarakat juga rontok kan gitu ya. Nah, di tengah-tengah setelah angka-angka itu keluar, S&P mengeluarkan rating kita. Nah, rating kita dikasih status stabil ekonomi sementara data-data ini tidak mendukung. Ya kan ya? Makanya nggak dicuekin sama market. Kita lihat bagaimana dolar balik lagi ke 18.161 tadi. Ya kan, sebenarnya itu BI udah turun tangan tuh, ya kan intervensi terus-terusan. Nah, indeks harga saham gabungan ulang alik nggak jelas plus minus, susah sekali dia lari ke atas 6.000 gitu kan, 6.000 lebih dikit cuman, ya kan sementara 10 tahun yang lalu 6.600. Nggak bisa begini nggak? Sebetulnya itu sudah bagus, dapat rating stabil. Hanya kemudian punggawa ekonomi Indonesia atau eksekutif, para menteri lah, pokoknya orang-orang ekonomi kita yang kemudian gagap nih, nggak bisa memanfaatkan si rating stabil tadi. Nggak bisa, bos. Karena kan data-data yang udah keluar itu menandakan bahwa ekonomi kita ini ke depannya ya ini buruk ya kan, outlooknya tadi PMI ya kan, manufacturing sektor jatuh ya kan, lantas kepercayaan konsumen dari sisi konsumsi, kepercayaan konsumen juga jatuh cukup drastis, dari trade ya kan, ekspor kita lebih kecil dari impor kita, inflasi mulai naik. Nah, ini apanya yang stabil kalau di tengah data-data begini sama market nggak percaya, nggak usah jadi ekonom, ya kan, market sendiri nggak percaya dengan rating itu. Nah, sekarang masalahnya kok kenapa S&P itu yang disegani di seluruh dunia dibandingkan Fitch dan Moody's memberikan rating yang tidak sesuai dengan data, kan gitu ya. Ya, nah ini mungkin ya under pressure, bisa aja mereka ya kan ya ditekan misalnya, bisa aja, kita nggak tahu ya kan ya. Tapi udah jelas status yang diberikan kepada ekonomi kita stabil itu tidak dipercaya oleh market. Oleh karena itu dolar tetap ngacir. Lantas apa yang harus dilakukan? Gue gini, sorry, gue balik lagi ke tadi ya, yang stabil tadi. Masa sih kemudian mereka mau ngasih rating stabil sembarangan gitu? Yang gue khawatir begini, Prof. Udah dikasih rating stabil, cuma pegawai ekonomi kita tidak bisa memanfaatkan rating stabil ini sehingga jatuh lagi gitu. Enggak, kalau rating itu kan nyari diberikan kan, sementara data yang dirilis kan itu udah menunjukkan dari awal tahun lalu memang indeks kepercayaan konsumen kita jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini walaupun misalnya si S&P memberikan itu stabil, tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan, akhirnya jadi begini di antara kita nih pelaku pasar dan analisnya, ada apa dengan S&P? Jadi gimana tim ekonomi kita yang mesti emang udah nggak sanggup atau ya, emang nggak sanggup lah. Kalau ini ada berita-berita kata tadi ya, Presiden memanggil Den, salah satunya yang hadir itu ada Eri ada Luhut ya kan, Mari Pengestu, LK Mari Pengestu, ada Hatip Basri gitu kan ya. Menurut saya sih ya Menteri Keuangannya ini Purbaya ini harusnya diganti ya. Kalau menurut saya ya, mendingan ganti sama Hatip Basri lah, karena Purbaya itu sama sekali tidak paham ekonomi. Menurut saya banyak sekali kebijakannya yang kagok. Misalnya dulu pada waktu dia baru diangkat undisbursed sebesar 2.735 triliun, itu dia tambahin lagi, diambil saldo dari BI, dia tambahin lagi likuiditas 275 triliun. Itu sekolah di mana? Ya kan, orang bank lagi kesulitan nyari kredit, ngasih kredit kok karena bisnis lesu ya. Sekarang diambil lagi saldo, ditarik lagi. Sekarang ditarik lagi, ditaruh lagi, ditarik lagi. Ini kan mengganggu cash flow sama sekali. Tapi ada isu nih Prof ya, saya juga bisa salah. Isu yang mengatakan bahwa nggak ada yang mau menggantikan Menteri Keuangan, nggak ada yang mau menggantikan posisi Purbaya karena cuma Purbaya yang mau MBG dan Koperasi Merah Putih tetap jalan. Saya dengar tokoh-tokoh lain oke jadi Menteri Keuangan asal MBG dan KDMP Koperasi Merah Putih di stop dulu. Menurut lo gimana tuh? Itu benar, itu kita nggak usah nanya sama orangnya lah. Semua ekonom yang waras pasti juga akan berpikir begitu. Kalau dipanggil oleh Pak Presiden pasti oke Pak, saya mau jadi Menko Pak, on one condition ya Pak ya, dengan satu persyaratan. Ini pemborosan yang luar biasa lewat MBG ini tidak menghasilkan apa-apa, ini bakar uang, dan udah terbukti bahwa program ini menjadi bancakan, harusnya dimoratorium dan dirasionalisasi. Nggak usah di stop.
Ya kan rasionalisasi kan dalam arti begini, kita pilih ya siapa sih yang benar-benar membutuhkan gizi. Misalnya daerah tertinggal, ya kan daerah-daerah yang terkebelakang segala macam. Kalau perlu doubling menunya, bukan 10.000, 25.000 karena kan jumlahnya nggak banyak, ya kan. Ya paling butuh 10, 20, 25 T tidak 270 T, walaupun sekarang udah dikurangin dari 335 T kan. Bayangin bos, 270 T itu bisa bangun apa loh kalau infrastruktur. Kan gila itu. Transportation system yang bagus, biaya logistiknya dia lebih murah, ekonomi punya multiplier. Daripada dibakar begitu untuk MBG gitu loh ya kan. Pastilah. Yang kedua KDMP. Ini nanti siapa yang bayar KDMP nih kalau minta dapat kredit dari bank. Ya kan itu juga kan mengkhawatirkan perbankan kita nanti ya kalau ternyata jadi macet ya kan nggak akan bisa. Kalau menurut gue sih ini KDMP pun nggak akan jalan. Jangan sok yakin lah ya. Satu koperasi aja jarang kita bisa berhasil di negeri kita, apalagi 80.000 koperasi bos. Ya, siapa yang bisa jamin bahwa itu berhasil ya kan ya? Gak mungkin lah. Nah kayak gini-gini ya tentulah siapapun yang akan dipanggil, ekonom apapun yang akan dipanggil ya, dipanggil ke istana atau ke Hambalang untuk jadi Menkeu menggantikan Purbaya, pasti dengan one condition tadi ya, moratoriumkan dulu, evaluasi ulang program MBG, kasih prioritas ya kan, targeting ya ke daerah tertinggal itu rasional, tidak di stop gitu kan ya. Yang kedua KDMP ini mana visibility study-nya, ada apa enggak sih mau berhasil? Katanya juga ada yang dibangun di tengah sawah, di dalam hutan, ini kan udah kegilaan. Ada juga yang bilang budgetnya ditaruh 1,6 M padahal kontraktor cuma dapat setengahnya 800 juta. Itu kan ada di medsos semua. Ya kan, kenapa kok ini dibiarkan terus berlangsung gitu loh? Nggak ada orang yang mau kalau itu nggak dihentikan. Lantas harus mesti apa ya? Mesti gimana dong kalau memang kan kemarin misalnya ini kita belok sedikit lah. Ternyata ada aparat yang punya duit, ngumpulin duit segitu banyak sampai 0,5 triliun gitu. Ini baru satu aparat. Bisa jadi ada aparat-aparat lainnya gitu kan. Iya. Nah ini kan usahanya Prabowo nih biar kita punya duit banyak nih, balik nih duit dolar-dolar itu terus logam-logam emas gitu, itu lo nggak apresiasi tuh keberhasilan aparat membongkar itu semua? Apresiasi ke aparat terutama Polri ya, itu saya apresiasi banget ya untuk timnya Polri ini yang membongkar kasus ini ya, yang pintu masuknya adalah PLN dan batubara ya kan ya. Lantas merembet ke kasus-kasus lain. Wah ini luar biasa Pak Polisi, top banget, gue appreciate banget. Itu direksinya PLN perlu diganti nggak? Nah direksi PLN ini juga harus diaudit lagi nih ya kan ya. Ini kalau menurut gue sih ya bukan tidak mungkin juga dia, maaf bukan menuduh ya kan, kita harus periksa apakah dia ikut bermain atau tidak dalam kasus ini ya kan. Dirutnya maksudnya dirut PLN ya si Darmawan Prasojo ya, Darmo ya kan ya. Ya ini mesti nih orang mesti diperiksa juga nih, karena ini kan semua PLN ya kan. Sampai juga nih lebih gila lagi ya kan, pada saat sebelum kasus ini terbongkar RKAB itu kan dipotong sama Bahlil SDM ya. Nah kalau perlu Bahlil juga diperiksa ya kan, ada apa nih kok tiba-tiba RKAB dipotong, kan bisa aja bilang kayak oh sekarang gua potong nih, lu harus deliver ke PLN nih DMO kan, domestic market obligation. Nah lu kalau mau dapat kuota lebih misalnya ya lu kasih gua dong $7 $8 per ton, bisa terjadi permainan. Semua harus diperiksa di PLN, Bahlil, semuanya yang terkait dengan masalah suplai batu bara. Nah lebih gila lagi, seharusnya ini untuk sama sekali tidak terjadi molar hajar, seharusnya kan ada surveyor di tengah-tengah. Ada surveyornya apa enggak gitu kan ya. Nah surveyor ini pentingnya adalah menjembatani antara buyer dan seller di batu bara. Speknya cocok enggak sih dengan harganya, kuantitasnya memang benar apa enggak sih yang deliver. Ini kan kayaknya enggak ada surveyor nih ya kan. Jadi ya berdua ya antara buyer dan seller kan bisa main akal-akalan ya kan. Nah oleh karena itu ini di PLN juga harus diperiksa. Itu ini balik lagi lah, semuanya diperiksa-periksa, pusing juga gua. Jadi gini nih, balik lagi ke yang tadi tuh. Tadi lo bilang bakal banjir PHK, itu kapan? Ya bisa terjadi nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat, karena kan gini, itu kan udah mengatakan kuartal ketiga keempat 2026. Iya, bentar lagi dong. Iya, bentar lagi lah, orang udah dibilangin PMI-nya jatuh dalam kok. Kalau jatuh dari 50 ke 49 mungkin bisa dikatakan ini technical drop lah ya, teknis ya. Tapi kalau jatuh dari 50 ke 46,9 itu jatuh yang tidak kecil, 3,1 poin bos. Apa itu gara-gara apa? Iya.
Nah, gara-garanya bisa karena harga minyak sempat tuh melambungkan. Sekarang memang udah turun kemarin-kemarin tapi naik lagi sekarang. Bakal naik lagi karena perang lagi. Perang lagi kan. Ya, hati-hati nih ya kan. Jadi jangan anggap gampang. Yang kedua dolar. Ya kan kita kan banyak juga bahan baku yang masih impor walaupun kita pakai dalam negeri atau untuk ekspor ya kan ya. Nah, ini kan tentu akan mengganggu kalau dolar naik ya kan, cost of goods sold naik ya kan, sehingga produksi juga turun ya kan, karena biaya produksinya naik ya kan ya. Kalau dinaikin harga jualnya tentu nggak laku kan gitu ya kan ya. Nah, ini kalau dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan PHK bos. Perusahaan nggak sanggup menanggung biaya operasional gitu loh ya. Nah, gue perkirakan ini bisa terjadi di kuartal ketiga dan kuartal keempat nih, apalagi ada El Nino. Nah, ini lebih bahaya lagi bos. El Nino ini sekarang udah banyak makan korban gelombang panas di Eropa. Namanya aja udah bukan gorila sekarang, udah ganti nama Godzilla. Lebih serem dari gorila bos. Tapi ya kata BMKG nggak apa-apa, tidak semenakutkan itu. Iya sekarang El Nino-nya yang nyampe Indonesia ya, jadi harusnya pelan-pelan aja. Iya kan, walaupun yang nyampe Indonesia nggak seganas itu, tapi gagal panen di luar sana bisa membuat apa yang kita impor dari luar sana, ya kan, termasuk gula, ya kan, jagung, ya kan, beras, ya mungkin kita gue yakin banget masih impor ya, tahu tempe kedelainya kan kita masih impor bos. Ya kan, walaupun di sini panasnya nggak seperti panas di luar negeri sana, di Amerika atau Amerika Latin atau di Eropa, tapi kan kita banyak mengimpor barang-barang itu ya kan. Apalagi sekarang harga minyak nih, tensi politik tinggi lagi di Middle East kan, di Timur Tengah. Bukan tidak mungkin loh, sekarang udah mepet-mepet 86-87 loh harga Brent. Lalu dia balik lagi ke 100 ya, bohwat celaka buntut kuda kita. Apalagi celaka buntut kuda tuh. Nggak, itu tuh ada yang ngomong bahwa lu nakut-nakutin aja Prof. Iya kan, apa yang gue bilang kan kenyataan bos, bahwa PM ini kan udah jelas purchasing manager. Nggak, tujuan lo apa, nakut-nakutin apa supaya kita bersiap? Kita bersiap-siap. Atau kita cari solusi segera, gimana jadi cari maksudnya? solusi lah. Tadi kan nakut-nakutin bukan? Enggak, solusi gue kan gini ya kan, kembali lagi untuk pemerintah. Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP itu tidak urgent dan gue yakin akan gagal. Gitu loh ya kan ya, nggak ada ceritanya bakal KDMP itu bakal berhasil gitu kan. Ini mungkin bisa dijadikan nanti kesama lagi kayak MBG, jadikan bancakan lagi kan gitu, katanya beli kipas angin sampai 1 triliun 1,8. kan. Ini 1,8 triliun kipas angin apaan itu? 1,8 1,2 ya? Ya pokoknya 1, triliun lah. 1, sekian triliun lah ya kan. Ini kan udah jelas-jelas ya kan. Semua juga orang curiga ini bancakan lagi nih, kayak beli motor waktu itu kan ya, yang notabene jual harganya cuma setengahnya, di markup jadi 2 kali lipat ya kan ya. Nah, ini kan gini-ginian kan program-program yang menggerogoti kekuatan fiskal kita ya kan. Kenapa nggak di stop dulu gitu loh, kenapa maksa banget gitu kan. Nah, kalau mau memang pemerintah punya political will yang baik ya kan, untuk membangun ekonomi kita, ini harusnya dimoratoriumkan dulu supaya kembali kepercayaan asing kepada APBN kita, sehingga rupiah tidak terlalu tertekan, tekanan terhadap rupiah bisa berkurang. Sebab khawatirnya kalau rupiah ini tertekan terus dan dolar ngacir ke atas 22.000, ya cilaka buntut kuda bos. Nah, gini, gue coba perusahaan ini mesti apa dia supaya mereka nggak PHK? Kayak perusahaan sekarang kan kalau dihadapkan pada situasi kayak begini, mau nggak mau kan ujung-ujungnya dia harus rasionalisasi supaya bisa bertahan. Maksudnya emang harus dikurangi. Ya iyalah, bagaimana sih kalau memang dia bukunya merah terus, ya mau nggak mau dia bilang wah kita second lah, golden second sama pak karyawan kita ya, walaupun lu udah kerja puluhan tahun di kita ya kita nggak sanggup lagi bayar gaji kalian gitu loh. Ini kan bukunya seperti ini ya kan, siapa sih yang mau PHK kalau memang bisnisnya lancar? Nggak ada, semua orang perlu karyawan. Ya kan. Nah, jadi ntar training lo tanggal 1 sampai 2 Agustus itu ngasih tahu ke peserta training jangan sampai milih perusahaan-perusahaan yang bakal mau PHK itu. PHK ya kan, kita yang bedah masuk nanti, ke merah. Kita bedah nanti semua emiten Telkom, Astra, Indofood nih bagaimana dengan kondisi ekonomi kayak gini. Ya kan, valuasi sahamnya kemahalan apa enggak nih harganya. Itu satu-satu gua bimbing. Makanya peserta harus bawa laptop ya kan, karena kita bekerja dengan real data dan Excel. Nggak usah khawatir, gua bikin gampang semuanya. Nggak ada satupun yang komplain ya. Dari A sampai Z
selama 2 hari full, ya kan, gua kasih tahu cara-caranya memvaluasi satu perusahaan, membedah perusahaan itu sehat atau tidak, harga sahamnya kemahalan atau tidak, bagi dividennya bagus apa tidak. Nah, semua ada di dalam workshop itu. Nggak usah khawatir. Tanggal 1-2 Agustus di Hotel Ewan, nggak jauh dari Sarina, Jalan Wahid Hasyim, ya kan. Dan kalau siapa yang berminat, cepat-cepat aja mendaftar di bawah ini. Gitu. Nah, tapi kan gini, peserta-peserta itu lo ajarin gimana caranya membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Diajarin gimana caranya lo mau beli saham yang masih kinclong yang mana. Tapi kalau nanti ada perusahaan yang datang terus nanya, Prof, perusahaan gue mesti gimana nih biar nggak merah? Kemarin juga ada perusahaan-perusahaan yang datang. Terus gimana tuh, dikasih tahu apa? Ya gua kasih Dikasih tahu apa suruh pulang? Enggak, gua kasih tahu. oke. Ya kan gua tanya, omset lu bagaimana, kondisi kayak begini, margin lu bagaimana, ya kan cash flow lu bagaimana, ya kan. Nah, kalau ceritanya kayak begini seharusnya lu doing this and that. Gua kasih advice. Gitu bos. Padahal mereka nggak dibedain bayarnya, sama-sama 6 juta. Cuma 6 juta. Cemen 2 hari full nggak dapet di kampus, nggak dapet di Itu kampus. ya, buat peserta yang dari perusahaan untung. Untung banget, murah Dapat 6 juta, banget. dapat advice gimana Iya. caranya perusahaan lo selamat. Persis. Ada BUMN juga yang ikut. Dirut, pernah dirut BUMN pun ikut. Pernah dirut loh, ya kan? Pernah dirut BUMN. Pernah dirut BUMN. Gue nggak sebut namanya lah ya, ya kan? Jadi memang sama sekali apa yang gue kasih dalam workshop gue nggak ada lo cari di kampus manapun. Kenapa? Ini pengalaman gue selama hampir 40 tahun di pasar modal. Oke, sekarang tadi karena lo udah dituduh nakut-nakutin, Prof. Sebetulnya kita masih bisa berharap gak dengan Indonesia? Indonesia bisa asal ada political will dari presiden. Maksudnya gimana? Jelasin dong, jelasin. Ya, political tadi gue bilang, yang program-program yang tidak terlalu urgent dan menghantam kekuatan fiskal kita di stop dulu. Untuk memperbaiki kepercayaan terhadap rupiah, ya kan. Nah, yang kedua, reshuffle orang-orang di bagian-bagian ekonomi. Misalnya, kalau menurut saya Purbaya tidak perform. Ya, Purbaya bahkan banyak melakukan kesalahan di dalam kebijakannya. Seperti tadi gue bilang, saat bank kelebihan likuiditas dengan Andis Buslon 2735T, dia tarik sal dari BI, masukin lagi. Lah Bang Air kan beli SBN. Mau ngapain juga gue, duit yang ada kagak ditarik sama nasabah gue untuk kredit kan gitu, ya kan ya. Nah, juga pada waktu dolar naik, ya dia suruh kalau nggak salah nih, setahu gue sih dia nyuruh Bank Himbara menaikkan suku bunga deposito. Ya orang lari ke dolar lah. Dia pikir mungkin ya orang namanya larinya dolar, ya dolarnya dibawa dimasukin ke kopernya dibawa ke Singapura. Ya kagak begitu. Begitu kita konversikan dari rupiah ke Tuker dolar, aja. tuker aja gitu loh ya. Itu bawa lari udah. Makanya dari awal gue bilang salah pilih orang, ya kan, untuk Menteri Keuangan gitu. Seharusnya ya Hatip Basri lah. Lo kasih toleransi berapa lama lagi Menteri Keuangan Purbaya ini? Ya kalau menurut gue sih sebaiknya secepat mungkin lebih bagus gitu kan ya. Kan tadi udah dipanggil, kalau bisa Hatip Basri lah. Jadi gue kenal kok Hatip Basri, dia jago, dia tahu, paham banget masalah fiskal kita. Kalau Purbaya sih gue yakin gak paham apa-apa. Iya, tapi kan banyak juga yang ngomong nih, Prof Ferry Latuihin nih ngerok doang, metal doang, di giliran disuruh jadi Menteri Keuangan ya kagak mau. Enggak, bukan gitu. Banyak orang juga. Ada Bambang Brojo, ada Raden Pardede, ada Budi Gunadi Sadikin, ada Hatip Basri. Ini orang-orang yang capable, bos. Gue kenal mereka tuh dari tahun jebot. Enggak, lu kenapa nggak mau? Ya kalau gue kan nggak mau, ya kan, karena gue kagak mau dalam hati begini, ya kan, ya bukan gue lah yang pantas, yang lebih pantas lagi orang-orang ini gitu. Mana sih? Iya, tapi kalau mau tawarin gue ya siap lah gue. Iya. Enggak gini sebenarnya. Kalau lo Tapi jadi gajinya mesti gede. Iya, gede. Enggak, kalau lo jadi Menteri Keuangan, 3 hal yang lo lakukan selain menghentikan MBG, KDMP dan sekolah rakyat itu apa? Ya, itu dicukup ya, gini loh ya. Yang paling penting itu mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap negara kita. Jangan sampai sell Indonesia lagi. Ya kan ya, itu yang paling penting. Artinya apa? Anda sebagai Menteri Keuangan harus pandai berkomunikasi dengan dunia sana. Dan itu yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ya bukan ujuk-ujuk mau jualan panda bon ke Cina. Nggak laku. Siapa Cina bilang, tunggu dulu, ya kan? Gua review dulu 1 tahun, cilaka buntut kuda gua kalau masuk, kan gitu. Nah, komunikasi harus dilakukan pada taraf intelektual.
gitu loh ya, sehingga mereka bisa percaya. Oh iya, kayak zaman Sri Mulyani nggak banyak ngomong. Ya kan, kalau ini kan serok saham, jual dolar, ini Menteri Keuangan apa-apa. Tapi mungkin dia komunikasi supranaturalnya bagus tuh. Nah, iya mungkin ke kuburan tiap hari. Sajen. Ya ampun. Nih Prof, ini simpel aja sekarang pertanyaan gue. Kita nih kan rakyat Indonesia itu cuma taunya adalah ya kita bekerja, berusaha, dapat uang. Pilihan dapat uang ini ada dua, kita belanjakan atau kita tabung. Nah, menurut Prof, yang mana? Belanjakan atau tabung? Jadi kalau ngeliat outlook ke depan ya, kan kembali lagi tadi ya, ini bukan ngarang bebas, ada datanya. Consumer confidence jatuh secara sistematis loh, bukan fluktuasi naik turun, tapi secara sistematis. Cuma pada bulan Mei doang ada rebound sedikit, tapi terus turun lagi. Satu, artinya daya beli masyarakat turun. Yang kedua, Purchasing Manager Index kita jatuh, dan ini konsekuensinya bisa terjadi badai PHK. Jadi ke depan ini yang kita hadapin ekonomi yang tidak baik-baik saja, bahkan makin hari makin memburuk ya, karena tadi data-data tadi ya kan, trade balance kita dari 72 bulan berturut-turut surplus tiba-tiba negatif. Artinya apa? Kekuatan kita dari general sektor menghasilkan dolar tuh nggak ada, malah kita membeli dolar untuk membayar impor yang lebih tinggi dari ekspor, kan gitu ya kan. Dan dolar pun sekarang udah setengah mati diusahakan oleh BI untuk tidak lari ke atas 18.000, tetap 18.161 tadi sempat shooting up ya kan ya. Nah, sebagai rakyat biasa kita harus ready menghadapi kenyataan yang pahit ini. Nah, kalau ditanya apakah kalau kita punya uang kita belanja atau kita simpan, menurut gue sih lebih baik jangan gampang belanja yang nggak perlu. Belanja yang nggak perlu tuh, misalnya Ardi beli hijab nggak perlu nih. Nggak perlu ya kan. Beli cadar, Ardi kemarin mau beli cadar nih. Ya mendingan beli rok ya kan. Jadi yang nggak perlu gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, nabungnya baiknya nih nih gue mesti ngomong nih. Ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan nih para orang-orang bang. Nabungnya sebaiknya di bank atau di bawah bantal aja? Ya di bank lah ya kan, masa di bawah bantal. Nanti kan bisa ditarik kagak? Bisa, jauh kita dari banking krisis, kita jauh. Tapi yang udah jelas banking, berarti banking kita sehat. Masih sehat lah, masih istilahnya gini, nggak terlalu dramatis lah, nggak usah khawatir. Banking sektor kita nggak dalam masalah seperti tahun 97-98 ya kan ya. Karena exposure-nya juga udah belajar dari sejarah, manajemennya juga udah bagus. Gue perhatikan, gue juga banker dulu kan, nggak usah takut. Tapi ya sebaiknya tadi jangan gampang belanja, taruh uang di bank itu kan masih aman. Nah masalahnya kalau gue ditanya apa pegang rupiah atau dolar, gue pegang dolar. Dolar siapa Prof? Ya kita terpaksa lah, karena rupiah gue pikir akan melemah terus terhadap dolar. Ya kalau gue disclaimer ya, gue nggak bilang Anda harus ikutin gue, tapi ya gue sebagai analis merasa lebih aman gue megang dolar daripada rupiah. Lu jangan-jangan punya bunker Prof di rumah? Ya dolar Singapura sama emas 75 kilo. Berangkas punya berapa Prof? Katanya sih total berangkas yang sebenarnya tuh lebih dari 6. Oh masalahnya ada isinya apa enggak tuh? Nah itu. Enggak, punya lu berapa? Kalau punya gua 12. 12. Ada isinya semua Prof? Iya. Isinya batu-batu cincin atau dolar? Akik. Nggak, jadi nih bentar lagi. Sebentar lagi kita selesai soalnya. Gimana caranya nih biar rakyat Indonesia yang investasi 6 juta ikut training lo 1 sampai 2 Agustus itu dipastikan 6 jutanya itu kembali berlipat-lipat karena menggunakan ilmu lo yang 2 hari itu. At least ya banyak yang paham ya, nggak gampang kejeblos dalam investasi saham. Karena gue ajarin, nih lu beli saham Telkom segini kemahalan bro. Ayo kita bongkar bukunya, ya kan? Kita bedah bukunya, kita valuasi. Wah, ini sebetulnya nilai wajarnya cuma sekian bos, ya kan? Nah kita tes tuh, back testing. Benar ternyata dia turun ke sana. Nah, ada yang bilang saham itu kan kayak judi, kayak ngecak nomor tuh. Mendingan ngecak enggak nomor juga aja. Ya. Kalau penjudi masa kayak Warren Buffett sih penjudi ya kan nggak mungkin. Ray Dalio masa penjudi kan nggak mungkin. Mereka ada caranya berarti. Ada caranya, dan itulah cara yang gue ajarkan, seperti ya Warren Buffett secara boleh dibilang bukan one of the richest
salesman di dalam dunia pasar modal, ya kan? Ya tentu dia paham, punya ilmunya, nggak sembarangan main gorengan, nggak sembarangan main beli saham, dia tahu momentumnya, dia tahu valuasinya terutama. Itu paling penting, bos. Oke, kita bocorin dikit nih. Misalnya ada yang bayar 6 juta datang ke 1 sampai 2 Agustus, dimana nanti Ewan, tapi dia mewakili perusahaan. Mewakili perusahaan, terus dia tanya, Prof, gue serius nih, gue datang ke sini diutus perusahaan gue, perusahaan gue pengen sehat lagi, Prof. Ini boleh, kita bisa discuss. Tolong dong, lo kasih tahu di sini aja deh. Itu lo kasih tahu hints aja, atau lo kasih tahu terus kemudian pindah ke kamar sebelah. Jadi artinya ada diskusi lanjutan ya. Kalau agak ngejelimet mungkin ada diskusi lanjutan. Ya bisa. Kalau mau hire gue sebagai konsultan, diskusi lanjutan bisa. Tapi di situ juga gue kasih pemahaman. Biasanya mereka udah paham. Oh gitu ya. Gue bikin gampang semua. Apa sih kalau misalnya perusahaan, waduh, kolaps nih, gawat nih. Ada nih perusahaannya. Mesti PHK nih gue. Apa yang lo kata-kata pertama lo tuh apa tuh? Gini, kalau mesti PHK kita lihat lagi ya kan, ada outlook ke depannya lebih bagus atau tidak. Ya kalau memang ini sifatnya kan bisa begini, business cycle itu bisa temporary, bisa long lasting. Nah kalau memang bisnis cycle ini temporary down, Anda jangan melakukan PHK gitu kan. Kalau ternyata memang bakal long lasting dengan keadaan dunia seperti ini, dolar seperti ini, treasury yield seperti ini, ya kan ya, the Fed akan forward guidance saat segini, ini loh yang harus Anda lakukan, ya kan, kayak gitu lah. Jadi gua ajak mereka diskusi dan memahami, gitu loh, dengan bahasa yang sederhana, gitu loh. Banyak perusahaan yang ngirim. Oh gitu. Banyak dari individu doang. Enggak banyak lah. BUMN gue nggak usah sebut lah. Oh ya banyak juga ya. Banyak. Bahkan kemarin ada orang dari Direktorat UMKM ikut. Oh, gue nggak sebut lah rumah lo di mana. Ntar fans lo kan banyak di kota-kota dan di desa-desa. Ntar pada datang lagi. Iya, buruk sekali. Ya tapi kalau mau ketemu Prof Ferry Latuhin teman-teman, tanggal 1 sampai 2 Agustus 2026, Prof Ferry Latuhin ini akan mengadakan workshop training di Hotel Ewan. Ewan itu kalau ditulisnya di aplikasi itu A-One ya. Awan sebetulnya. Awan. Nah gitulah. Nanti lo ketemu Prof Ferry di sana, lo bisa tanya apa aja. Yang penting lo mesti yakini, jangan berhenti bertanya sebelum lo yakin bakal tajir dan balik modal. Karena bayarnya 6 juta doang. Ya mudah-mudahan bisa bebas menanya apa aja. Ya lo nanya aja, terus jangan kemudian waduh gua gak enak nih sama Prof Ferry ini. Nanya jangan. Kadang lagi istirahat makan siang semua juga pada nanya, gua lagi. Oh dapat makan. Udah dapat makan, minum udah gratis semua ada dalam. Nggak usah bayar lagi, murah itu, nggak dapat. 6 juta tuh udah termasuk makan. Makannya di hotel lagi. Di hotel, bos. Makanannya juga top banget di Hotel Ewan. Kopi teh aman, ya kan, pagi ada kopi, ada cemilan, ya kan, kue-kue, ada teh, siang makan siang, ya kan, menunya top banget. Nanti setelah itu istirahat jam 3 dapat lagi kopi sama kue-kue. No worry. Waktu makan siang mereka makan di ruangan khusus, lo terpencil sendirian? Enggak, pada datang bareng-bareng. Datang ke meja gue semuanya gue layanin, ya kan. Ayo kita diskusi sambil makan. Kalau tiba-tiba datang belum daftar boleh nggak? Ya bagusnya supaya kan kita harus pesan tempat. Pesan makan juga. Iya, pesan makan juga. Jadi bagusnya 2 hari sebelum, paling lambat 2-3 hari sebelum hari hanya udah lunas. Supaya kita pesan tempat nggak kelebihan dan kekurangan. Kalau tahu-tahu datang begitu ya kalau ada tempat. Iya. Kalau enggak ya mesti pulang, ya kan? Nguping bayar, kalau di luar nguping bayar 3 juta nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya udah, Prof Ferry terima kasih. Siap. Tapi sedikit aja. Tolong sampaikan pesan optimis lah tentang ekonomi Indonesia dari tadi negatif mulu. Iya Pak, yang optimis tadi ya, kalau ini yang diperlukan adalah kita bisa balik lagi mendapatkan kepercayaan dari investor, bukan sel Indonesia, ya kan. Nggak perlu pakai lembaga rating lah. Satu, lakukanlah apa yang tidak perlu dilakukan itu di moratoriumkan dulu. Itu jumlahnya besar loh, MBGN, KDMP itu yang membuat fiskal kita reot. Sampai Purbaya harus lari-larian ke Cina, sampai muncul Patriot Bond, Merah Putih Bond dengan pasal 50 Undang-Undang P2
yang katanya kita bisa cuci duit di situ karena akan dilindungi secara pidana. Ini kan sudah nggak make sense. Jadi Pak Presiden simple, coba aja moratoriumkan dulu spending yang sangat besar itu. Yang kedua, gantilah menteri-menteri yang tidak capable, ya kan. Gantil misalnya paling penting ini Menteri Keuangan. Kalau menurut saya banyak yang jago, ya kan, dan Purbaya bukan orang yang tepat. Oke. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Mari kita doakan. Saya tidak henti-hentinya mengajak teman-teman semua untuk berdoa supaya Indonesia lebih baik lagi dan rakyatnya makin sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Bang Hensat. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Proferi ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di apa begitu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar itu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.